Oke ya, saya jelaskan sedikit ya tentang paper ya atau artikel jurnal untuk sebuah paper konsep teologis gitu. Nah ini misalnya contoh konsep tentang hesychasm. Nah kita boleh judul itu kita boleh kasih yang menarik, misalnya bahasa asing seperti itu. Ini kan untuk menarik minat orang kepingin baca. Apa sih itu hesychasm? Ya kan? Tapi kalau kalian pakai judulnya pemikiran bahwa kalian tentang doa, nah itu nggak menarik bagi orang karena doa itu sudah banyak yang bahas. Walaupun boleh-boleh aja kalian bahas. Tapi kata doa itu coba ganti kata yang menarik. Bahasa Yunani-nya kah? Ya, misalnya Jesus prayer, nah, itu kan something yang orang kepingin tahu. Oh, doa puja Yesus. Itu apa itu? Jadi kalau hanya doa aja kan terlalu umum ya kan, dan terlalu biasa gitu. Nah, hesychasm kan sebetulnya juga bentuk doa kan. Cuma saya pakai bahasanya apa? Hesychasm gitu. Ya. Nah, ini kan dari bahasa Inggris, maka saya tak miring. Kalau kalian ambil yang konsep RNA misalnya damai sejahtera. Damai sejahtera kan udah biasa. Nah, kalian bisa pakai bahasa Yunani misalnya RNA. Ya. Apalagi yang kemarin pakai konsep misalnya di sini. Apa kemarin yang sudah saya periksa itu baru berapa orang yang Marinaisi apa? Oke, doa sebagai persembahan. Nah, mungkin coba nanti cari kalimat atau frasa yang menarik, misalnya gitu ya. Ya ini bagi saya menarik sih, tapi nggak tahu ya buat yang lain. Nah, bagi saya kata hesychasm itu menarik. Kemudian ada kata filokalia itu menarik. Ya, misalnya kalian menurut Saint Isaac the Syrian, itu kan orang kepingin tahu gitu. Tapi ya ini nama yang mungkin asing bagi kaum apa namanya mungkin dunia teologi di Indonesia. Ya, nah, kita mau mewarnai gitu loh artikel-artikel yang seperti itu. Ya, untuk kelas-kelas saya gitu. Nanti kalau kalian mau pakai buat skripsi itu ya silakan gitu. Ini untuk kelas saya karena belajar fathers ya, saya belajar semua fathers ya. Nah ini contohnya. Nah lalu yang titik 2 ini yang pembaruan batin menuju kesempurnaan Kristus ini adalah tesisnya gitu ya. Nanti setelah pembahasan nah kalian bisa buat ini titik 2 apa ini. Ya. Jadi judulnya itu jangan cuma kayak gini loh. Nah tapi dikasih lagi subjudulnya ini. Nah ini kan sebetulnya intinya. Nanti di dalam abstrak itu ada ya. Dalam abstrak itu ada bahwa hesychasm itu kenapa kok kita bahas hesychasm? Nah berarti kan ada sesuatu yang sangat penting ya. Dan itu secara kontekstual itu misalnya banyak orang yang belum mengerti tentang hesychasm atau khususnya gereja-gereja di Indonesia ya tradisi monastik ini. Nah lalu hesychasm itu menghasilkan apa? Nah inilah ada satu pembaruan hati ya untuk mencapai teosis. Jadi simpel kan gitu kan? Saya rasa kalian sudah banyak tahu ya. Nah makanya saya kasih contoh nih buat kalian. Nah ini cara bikin pendahuluannya seperti ini. Ya, nanti kalian bisa lihat-lihat. Lalu metodenya seperti ini. Oke, ini ulasan literatur, theoretical article. Ya, saya akan mengulas dengan cara mengelompokkan, mensintesa setiap pandangan sebagai pokok bahasan, sehingga menemukan konstruksi. Jadi kita dari berbagai macam kutipan nih, ya kan? Baru dikelompokin, lalu disintesa, artinya dianalisa, lalu akhirnya dapatlah konstruksi pemikiran mereka. Oke, nah, misalnya mixing idea itu kan ada komentar kalian, ya, mixing idea atau gagasan penulis. Jadi kalian nggak cuma kutip aja, tapi kalian tambahkan apa ide atau pendapat kalian. Itu yang penting, ya. Makanya kenapa saya tuh disiplin ya, maksudnya karena itu misalnya baca Stanhood seperti itu tiap hari, lalu belajar komentar ya
kalian boleh kutip misalnya ada kan itu ada sayingnya, ada renungan ya kan. Nah, mana frasa yang menarik kalian kutip, kalian komentari, itu caranya gitu loh. Ya, ya misalnya dari sekian banyak kalimat itu misalnya ada 2-3 kalimat yang menyentuh kalian, nah, kalian bisa copy paste lalu kasih komentar. Komentarnya terserah gitu. Menyentuh apanya, apa ya sedikit kesaksian atau apa ide kalian, silakan gitu. Ya. Nah, itu namanya mixing idea atau gagasan. Nah, itu mulai dilatih ya, karena harus belajar baca, beri komentar, baca, beri komentar. Jadi kalau nulis artikel atau skripsi kan seperti itu. Oke. Nah, baru ini hasil dan pembahasan. Ini standar ya. Jadi ada pendahuluan, ada metode, ada hasil dan pembahasan. Nah, mulai dari definisi apa itu filokalia, ya kan supaya orang tahu kan asing ini ya filokalia itu apa, hesychasm itu apa. Nah, baru ada poinnya nih. Poinnya itu saya dapat dari mana? Oke. Nah, saya poin itu harusnya dapat setelah kalian itu baca bukunya. Oh, ini kira-kira tentang ini gitu loh. Nah, poin-poin yang kalian tawarkan atau kalian ajukan ke saya, misalnya itu kan bisa aja poin-poin sementara. Itu waktu kalian bahas mungkin saja bisa diubah, ya kan? Gitu loh. Jadi ada poin-poin yang kalian bisa usulkan dulu. Nah, ini kebijakan batin. Ini mungkin awalnya bukan poin ini gitu. Nah, saya ubah, saya ganti ini lagi ya. Oke, baru kerja batin itu seperti apa? Jadi itu latihan menjaga hati. Gitu. Nah, siapa yang ngomong ini? Oke, ada apa? Senjata saya sama pertama, ya kan? Kemudian tuh Evagrius juga, ya, dia ngomong apa? Nah, ini memang ini di paraphrase ya. Ini ada di paraphrase. Oke. Ini kalau menjaga batin berarti menjaga nus. Menjaga nus itu akhirnya mendatangkan nepsi. Oke, ini yang ngomong siapa nih? Hesikios. Oke. Nah, lalu bagaimana menjaga batin di sana itu Jesus prayer, ya. Nah, ini Theodoros juga. Oke, kalian lihat contoh-contoh di sini ya, paragrafnya. Nah, baru poin yang kedua. Hesychasm itu adalah ibu dari kebajikan atau ibu dari segala virtue. Nah, yang ngomong siapa? Misalnya Hesychios. Oke? Nah, sehingga dengan ini harusnya satu paragraf ini salah ya. Ini harus begitu ya. Nah, baru di ini adalah kebajikan dari kebijakan batin untuk menangkal salah satu. Ini semua isinya kamu lihat ya. Semua isinya apa? Kutipan, lalu kasih komentar gitu ya. Nah, misalnya Nelos ngomong apa? Ini yang ngomong ini, nah ini paraphrase ya. Nah, lalu komentarnya di mana? Nih, komentarnya di sini. Gitu. Ya kan? Ini paraphrase-nya nih. Sampai tanda apa nih? Referensinya ya atau footnote-nya. Baru di sini komentarnya. Oke? Nah, komentarnya tuh di mixing dengan diadokos nih. Oke. Nah, baru poin ketiga penyucian dari hawa nafsu. Jadi hesychasm itu juga membersihkan batin ya atau hawa nafsu. Nah, ini patosnya apa ya? Nah, ini contoh. Oke. Lalu bagaimana nih mencapai hesychasm? Nih caranya ya. Lalu apalagi poin berikutnya, oke, mencapai hesychasm lalu kesimpulan. Ya, jadi ini beberapa poin. Oke, nah ini sangat standar lah, itu kira-kira. Ya, kita dari sebuah konsep. Nah, saya minta kalian paling enggak paper yang standar seperti ini bisa dikerjain dulu. Gitu. Ya. Lalu ini ya.
ini semua udah punya ya. PDF-nya ini. Ya, nanti kalau enggak ambil di grup aja. Ya. Saya sudah kasih di grup kayaknya minggu lalu ya PDF-nya. Makanya saya share itu kayak gini-gini tuh kalian tuh copy gitu, pasti akan kalian perlukan. Ya. Kalau enggak ngapain saya share? Jadi saya share di grup itu sebenarnya yang penting ini buat kalian ini. Yang di luar sana saya mah bosan sudah. Mau baca, mau mereka langsung delete, terserah gitu. Ya. Yang di hadapan mata saya ini dulu gitu. Oke. Ini ya. Nah, tentang paper ini ada tanyakan ini. Coba, sini siapa yang sudah punya topik? 1, 2, 3, ada 5, 6, 7, ada 100 ya. Oke. Maksudnya hampir 100%. Yang lain kapan? Tunggu diomelin kerja kebun dulu. Kemarin itu siapa? Ya, nggak kerjain tugas saya ya, untung mereka di tempat diklat. Kalau enggak udah masuk kebun. Cuma ada satu gitu ya, nggak kerjain aja suruh ke kebun. Ini Ibrani kan hari ini. Mulai minggu depan udah banyak tugas. Karena kita hari ini mau belajar IT. Sudah ada tugas-tugas. Ya, ini tengah semester kalian tuh masih santai misalnya. Belum ada tugas kan? Tugas minggunya nggak ada kan? Minggu lalu apalagi nggak masuk. Karena ya susah juga ya. Bagian kerja di kebun, yang di diklat ya sudahlah. Kasih kebebasan aja. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Tentang ini? Ada ya? Oke, jadi ini yang kedua. Jadi yang pertama, belajar jangan komentar kayak gini ya. Karena ini contoh, kalau anak tingkat 1 saya masih cincai lah ya. Kayak gini-gini doang ya kan. Tapi kayak Edison ini ya, yang sudah tua gini pun sama. Oke, nah cuma kayak gini gitu loh. Misalnya manner, dia cuma kasih satu kalimat, nggak tahu pun nggak sesuai apa yang rata-rata komennya sama gitu, meninggalkan semua hal duniawi. Nanti komen berikutnya juga kayak gitu, langsung sekaligus 4 artikel, ya cuma satu kalimat. Nah ini bagi saya, ya dia nggak dapat, dia kayaknya belum, mungkin otaknya belum nyampe situ lah, ya. Ibarat buah belum matang, misalnya saya sudah paksain matang gitu, ya yang bodoh juga saya kayak gitu kan, gitu. Tapi kalian ini masak buah mangkau terus belum matang, harusnya udah matang kan? Baca sebuah artikel kayak gini, nah misalnya ya, gimana kalian tuh bisa dapat sebuah konsep? Misalnya hari ini kita baca Saint Mary ini, ya sebelum kita ke Ibrani ya, misalnya nih, gimana kalian beri komentar? Nah tentu kalau beri komentarnya kan usahakan ya, karena kalian latih kan mau bikin paper kan. Nah, usahakan apa? Ada kutipan yang menarik. Kutipannya waktu misalnya kalian nanti bikin paper atau apa, bisa nggak kutip dari WordPress? Boleh aja gitu. Walaupun disaranin kutipan misalnya dari artikel ini misalnya. Jadi kalian boleh saling kutip gitu. Misalnya ada kakak tingkat kalian yang udah terbit kan si Orna itu udah terbit juga loh ya. Nah, kalian boleh kutip gitu. Atau artikel-artikel teman-teman kalian atau artikel saya itu pas lagi butuh, nah kalian bisa kutip. Oke. Nah, tapi kalau kayak di WordPress ini, kalian harusnya juga belajar mengutip gitu. Ya, ada beberapa yang saya lihat ya yang rutin ya, yang saya lihat yang serius baca itu pasti bagus. Oke, kalau yang hanya sekedar absen aja ya
Ya kayak gitulah, kayak tadi kayak Manner, Edison itu cuma sekedar absen, ya. Kalau kita udahlah lewat aja itu. Nah yang saya mau kayak kelas ini loh, ya kan? Apa namanya? Karena kalian nulis, nah, jadi gimana buat satu kutipan gitu, ya. Buat satu kutipan, lalu komentari. Nah kayak gitu. Oke, nah misalnya kayak Saint Mary ini ya. Nah, saya ingin kalian tuh baca ini juga. Hari ini dia diperingati ya 1 April. Nanti minggu kelima masa Prapaskah ini kita juga peringati kembali tentang minggu, hari Minggunya, Minggu Maria dari Mesir. Ya, nah ini luar biasa cerita tentang Saint Mary. Oke. Hari ini 1 April kita memperingati tentang wafatnya dia ya, apa namanya, meninggalnya dia. Nah, saya ingin kalian baca ini, terus gimana belajar bikin konsepnya. Oke, cerita Saint Mary udah tahu semua ya? Udah tahu belum semua? Kehidupan dia. Nah, dulunya dia seorang apa? Oke, udah tahu ya. Habis itu dia bertobat, lalu dia menjadi seorang petapa di padang gurun, ya kan? Selama berapa tahun tuh? 48 ya kan? 48 tahun. Oke, tapi sebelumnya itu selama 17 tahun itu dia hidup dalam dosa. Oke, mungkin ada yang belum tahu, coba kita baca ya. Ini ya. Nah, Saint Mary ini biografinya ditulis oleh Saint Sophonius ya, Patriark Yerusalem. Ceritanya begini, satu ketika selama puasa agung ya, puasa Prapaskah, ada seorang presbiter monakos ya. Ini seorang imam, tapi dia seorang rahib gitu ya, atau biarawan, namanya Zosimas. Ya, dia pergi ke hutan belantara di seberang Sungai Yordan. Nah, biasanya waktu masa Prapaskah itu para biarawan itu harus cari apa ya, sel-sel doa masing-masing. Dia pergi bertapa ke padang-padang gurun di seberang Sungai Yordan gitu ya. Ya kita belum pernah ke Sungai Yordan ya kan. Tapi untuk menyeberang itu sampai ke padang hutan belantaranya itu butuh waktu 20 hari gitu. Nah, dalam perjalanan dia tuh melihat seorang manusia ya dengan tubuh yang layu dan telanjang yang rambutnya itu seperti salju. Nah, maka ikon-ikonnya itu putih ya, rambutnya itu putih gitu. Oke. Nih, rambutnya ini harusnya nih yang udah dipangkas ya. Ini ikonnya. Harusnya rambutnya itu bayangin berapa puluh tahun nggak pernah gunting rambut. Coba kalian. Nanti ya, 30 tahun ya, jangan gunting rambut. Oke. Nah, jadi rambutnya itu udah putih seperti salju. Lalu dia larinya kenceng banget, gitu ya. Nah, lalu Zosimas ini kaget, ini apa ini? Lalu dia kejar ya sampai apa namanya bertemu dengan perempuan ini ya. Lalu Marianya bilang gini, Abah Zosimas, dia tahu loh namanya, padahal nggak pernah ketemu gitu. Maafkan aku demi nama Tuhan, aku tidak bisa menghadapimu karena aku perempuan telanjang. Lalu Zosimas lemparin ya pakaiannya supaya dia pakai dan akhirnya Maria mau menunjukkan dirinya. Lalu tetua Zosimas terkejut ketika mendengar namanya diucapkan, padahal nggak pernah ketemu gitu. Kok bisa tahu namanya Zosimas? Ya. Nah, setelah desakan Zosimas yang panjang, perempuan itu menceritakan kisah hidupnya. Nah, kira-kira ringkasnya seperti ini. Dia lahir di Mesir pada usia 12 tahun. Dia mulai menjalani kehidupan Epapora di Alexandria, di mana dia menghabiskan 17 tahun hidup dalam perbuatan dosa. Nah, Alexandria itu kota yang maju, kota yang besar saat itu ya. Boleh dikatakan itu kayak kota metropolitannya sekarang kayak misalnya di mana? Di Jogja atau di Jakarta gitu ya. Nah, di kota Alexandria. Tapi kehidupannya ya gitu, Epapora, pengaturan gitu ya. Nah, didorong oleh api birahi kedagingannya, suatu hari dia naik perahu yang berlayar menuju Yerusalem. Oke, jadi dia udah bosan di Alexandria, dia kepingin kota Yerusalem. Jadi cari apa lapak baru gitu.
ya, Bukalapak dia. Nah, sampai di Yerusalem, dia lihat ya, pada waktu itu ada Minggu Pemuliaan Salib gitu. Dia lihat, aneh ini orang-orang kok bawa salib ke gereja gitu. Nah, dia mau masuk ke gereja itu untuk menghormati salib yang terhormat itu, tapi tiba-tiba dia kayak ditolak gitu. Karena apa? Ada satu kekuatan yang tidak terlihat menahannya, mencegahnya masuk ke gereja itu. Ya, dalam ketakutan yang besar, akhirnya waktu dia jatuh tersungkur, dia melihat sebuah ikon Bunda Allah ya. Nah, ini Bunda Maria di depan gereja, tapi dia tidak diizinkan masuk. Lalu dia berdoa begini ya, berdoa kepada Bunda Maria dan dia mengakui dosa-dosanya ya dalam doanya, dan dia mengakui kenajisannya, tapi dia berjanji bahwa dia akan pergi kemanapun Bunda Allah yang akan mengalahkannya. Ya, jadi untuk komitmen terhadap perbuatan dosanya itu dia mau pergi kemanapun kalau diperintahkan oleh Bunda Allah. Nah, habis itu baru dia bisa masuk ke gereja itu. Ya, nah setelah menghormati salib suci, dia kembali memasuki ruang depan, dan di depan ikon itu dia bersyukur kepada Bunda Allah. Pada saat itu juga dia mendengar suara yang mengatakan, jika kamu menyeberangi sungai Yordan, kamu akan menemukan kedamaian sejati. Nah, jadi kenapa kok dia akhirnya mengikuti pertapa di hutan belantara? Karena apa? Diperintah oleh apa tadi? Sang Theotokos atau Bunda Maria. Nah, lalu dia pun beli 3 potong roti, dia pergi ke sungai Yordan, di mana dia tiba pada malam yang sama. Oke, nah keesokan harinya dia dibaptis dan menerima perjamuan kudus di sebuah monasteri ya, namanya Monasteri Saint Yohanes. Lalu dia baru menyeberangi sungai Yordan. Oke, jadi dia dibaptis di sebuah monasteri. Ya, ini monasterinya Saint Zosimas ini ya. Nah, lalu dia tinggal di alam liar padang belantara selama 48 tahun. Nah, ini luar biasa ya. 48 tahun ini bukan waktu yang singkat. Di dalam hal askesis yang hebat, ketakutan-ketakutan, segala pergumulan dengan pikiran yang penuh gairah liar seperti binatang buas. Jadi waktu dia mau meninggalkan kehidupan lamanya itu nggak gampang. Ya, selalu ada apa? Ada muncul pikiran-pikiran. Ya, nanti kalian bisa baca dia cerita ya. Dia banyak bersaksi kepada Zosimas. Dia makan tumbuh-tumbuhan, tapi di dalam cerita yang lain dia juga diberi makan oleh malaikat sebetulnya ya. Lalu ada singa yang menjaganya, itu menarik ya. Singa itu nanti waktu itu juga menjaganya, melindungi dia, memberi dia makan. Lalu juga nanti ceritanya itu juga dia singanya itu juga menggali kuburan gitu untuk Saint Mary itu. Ya. Setelah itu saat berdiri untuk berdoa, Zosimas melihatnya melayang di udara. Jadi habis cerita, Zosimas itu kaget. Ini orang itu sudah terangkat gitu. Ya. Lalu dia kasih tahu bahwa namanya adalah Maria. Ya. Nah, tapi Maria minta si Zosimas ini untuk tahun berikutnya bawa perjamuan kudus untuk dia. Ya, di tepi sungai Yordan. Tapi tahun depan dia bilang. Nah, setiap tahun sekali ya itu biarawan itu ke hutan padang belantara. Nah, tahun berikutnya Zosimas tiba di tepi sungai Yordan pada malam hari dengan perjamuan kudus. Dia bertanya nih, bagaimana si Maria ini bisa menyeberang sungai Yordan gitu. Ya. Padahal untuk menyeberang itu sampai ke hutan belantara itu perjalanannya itu 20 hari gitu. Oke. Nah, pada saat itu dalam cahaya bulan, ketika dia mendekati sungai, dia melihat Saint Mary itu membuat tanda salib, dan kemudian perempuan itu bisa berjalan di atas air, seolah-olah di atas tanah kering. Gitu. Jadi nanti memang dalam ikon-ikon itu ada, dia jalan di atas sungai Yordan itu, dia seberang gitu. Kalau enggak kan mesti muter ya, itu butuh berapa hari? 20 hari gitu. Ya, zaman dulu tuh nggak kayak sekarang ada kapal feri tuh, gitu. Oke. Nah kalau sekarang ya mungkin cuma berapa jam selesai ya. Nah ini butuh 20 hari. Nah tapi sama Saint Mary itu dilalui gitu aja kayak jalan di atas tanah.
Nah, lalu Zosimas memberikan dia perjamuan tubuh. Ya. Nah, lalu Saint Mary itu mintanya untuk datang lagi pada tahun berikutnya ke sungai yang sama tempat mereka pertama kali bertemu. Nah, Zosimas datang, tahun berikutnya dia datang lagi, tapi dia sudah temukan apa? Tubuhnya sudah tidak bernyawa. Nah, lalu di atas kepalanya di pasir tertulis gini, Aba Zosimas, kuburkanlah tubuh Maria. Dia kasih tahu namanya adalah Maria. Yang rendah hati di tempat ini, debu menjadi debu. Aku mati pada tanggal 1 April malam yang sama dalam penyelamatan penderitaan Kristus setelah menerima perjamuan kudus dari misteri ilahi. Ya. Nah, dari tulisan ini Zosimas pertama kali mengetahui namanya dan mujizatnya lain yang luar biasa adalah bahwa pada malam yang sama tahun sebelumnya, ya kan, tahun sebelumnya kan dia menerima perjamuan kudus, Maria itu tiba di sungai itu secepat kilat pada waktu tempuh yang normal membutuhkan waktu 20 hari. Jadi tahun yang pertama ketemu nih, dia cerita kesaksian ya kan. Tahun berikutnya Zosimas melayani dia perjamuan kudus. Tahun berikutnya lagi dan Mary-nya itu udah meninggal. Ya, nah ada cerita lain tadi saya katakan Zosimas kan sudah tua ya, gimana ini menguburkannya ini. Nah, lalu datang seekor singa ya, selama menemani Mary itu mereka sama-sama menggali kuburan itu lalu menguburkan Saint Mary di situ. Ya, nah di sini ketika dia kembali ke Masjid, Zosimas menceritakan seluruh sejarah hidupnya dan keajaiban yang telah dia saksikan secara pribadi ya. Apa aja keajaiban itu? Ya bisa. Nah, berjalan di atas air, terus apa lagi? Ya, dia bisa kayak melayang di udara ya. Lalu satu lagi, dia berlari kilat gitu ya, cepat banget. Nah, itu ya karunia yang Tuhan kasih ya. Tapi kita kan kadang-kadang hanya lihat apa ya, kehebatannya gitu ya, atau apa namanya, mujizatnya gitu ya. Ya syukur-syukur kita bisa percaya gitu ya. Kadang-kadang kita baca cerita ini, ada yang dulu yang bertanya, Pak ini kayak kisah dongeng gitu, ya benar nggak? Kayak nggak masuk akal deh. Misalnya kok mau kayak gini, kok bisa begini, masa reliknya bisa nungguin gitu. Bagi dia itu nggak make sense gitu ya. Ya bagi saya cerita seperti ini ya kita bukan cerita dongeng ya, ini adalah karya Roh Kudus ya. Kalau kamu bilang itu semua dongeng ya berarti gimana dengan imanmu, gimana kamu membuktikan imanmu, gimana kamu itu bisa percaya cerita di Alkitab itu seperti apa, Yunus di perut ikan misalnya ya kan, Adam dan Hawa yang diciptakan dari nggak ada menjadi ada, benar nggak? Nah, saya kira kita kalau masuk dunianya Allah, itu ada dunia yang apa yang tidak mungkin bagi kita, itu segala sesuatu itu mungkin bagi Allah. Ya kan? Gitu. Jadi apa yang tidak mungkin bagi sains, bagi otak kita, itu bisa aja terjadi. Nah, seperti cerita ini. Ya, cerita Saint Mary ini yang 47 tahun, 48 tahun hidup betul-betul apa ya, kalau kita bilang tuh nggak make sense ya, nekat bener gitu. Dia bertobat, padahal kan sebetulnya kalau dia bertobat ya harusnya dia hidup normal aja kan. Benar nggak? Ngapain dia ke hutan belantara hidup asketis sampai pakainya pun nggak ada gitu. Ya, dia telanjang gitu. Benar-benar telanjang ya, menutupi tubuhnya itu dengan rambutnya kan gitu. Rambutnya sudah putih. Ayo, ini siapa yang mau? Nah, Sarni kan ya? Ngesti ya. Oke. Ya doakan, siapa tahu kalian ya. Iya. Siapa tahu kalian jadi asketis ya, seperti Saint Mary ini. Kita nggak tahu. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin ya. Saya kira itu apa namanya, tidak perlu percaya itu ya. Nah, tapi kan yang kita baca itu cerita, kadang cerita Saint Mary itu cerita kehebatannya gitu. Dia bisa jalan di atas air misalnya, ya, atau dia bisa melayang ke udara, atau dia bisa lari itu seperti singa begitu misalnya. Nah, tapi kita nggak tahu bagaimana pergumulan dia.
Nah, ini ada satu pergumulannya ya, menarik ya. Dia ceritakan itu begini. Nah, atau pertanyaannya gini, kenapa kok banyak ya diceritakan, ditulis tentang penderitaan orang-orang suci ini, baik laki-laki maupun perempuan? Nah, jawabannya karena gitu ya. Karena mereka adalah apa? Pemenang iman. Ya. Nah, kalau saya tanya, jadi seorang pemenang itu bisa nggak tanpa konflik, tanpa rasa sakit ataupun penderitaan? Dan hari ini kita melihat nih cerita kemenangan imannya Saint Mary, ya kan? Tapi waktu dia baca, dia jadi seorang pemenang iman, tapi bagaimana dibalik dia jadi seorang pemenang? Ada konflik nggak? Konflik batin nggak? Rasa sakit nggak? Penderitaan nggak? Nah, iya, gitu. Ya, sama seperti kehidupan semua lah ya, semua orang itu. Ya, dalam pertempuran dunia aja kita nggak bisa dianggap pahlawan atau pemenang kalau kita belum mengalami perang, kan? Benar nggak? Atau penderitaan. Apalagi dalam pertempuran rohani, di mana kebenaran itu diketahui, kesombongan itu tidak menolong, kan gitu. Jadi kalau kita sombong, kita mengatakan nggak ada Allah, nggak perlu iman, nggak perlu mukjizat, ya saya sudah bisa ini dan itu. Nah, itu justru kita tuh akan jadi loser, pecundang. Ya, kita akan kalah. Oke. Nah, kalau kita belajar dalam tradisi gereja, itu sebaliknya, ya, kita tahu kebenaran, tetapi kita harus berperang demi Kristus. Ya, baru kita bisa dihitung sebagai apa? Prajurit Kristus atau tentaranya Kristus. Nah, ini kesaksiannya ya. Saint Mary itu menceritakan ya salah satu bagian yang penting ya kepada Zosimas ini. Dia ngomong gini, selama 17 tahun pertama di alam liar, waktu dia sudah bertobat nih ya, dia bergumul dengan apa? Hasrat seksualnya gitu. Ya, mungkin kita juga di sini ya, baik perempuan, laki-laki, semua pasti ada pergumulan ke situ. Hasrat seksual, hasrat makan, hasrat untuk segala macam. Ya, apalagi kalian-kalian ini yang masih ABG ya kan. Ya, ayam baru gede ya. Apa itu? ABG apa namanya? Anak baru gede gitu ya. Pasti punya hasrat seksual. Ya, saya juga punya karena saya juga manusia kan gitu. Oke, walaupun saya punya istri, punya anak gitu. Siapapun gitu. Ya, panjang dia masih manusia, dia punya hasrat seksual gitu. Nah, apalagi Saint Mary ya, Maria udah 17 tahun, selama 17 tahun dia hidup dalam pelacuran, jadi sangat sulit meninggalkan itu. Lalu dia bilang, saya gila itu seperti binatang buas lawannya, mungkin guling-guling dan sebagainya gitu ya. Lalu waktu dia hidup pelacuran gitu kan nggak cuma hanya makan sayur, nggak mungkin. Dia hidup makan daging, ikan, semua di dalam kemelimpahan di Mesir. Ya, dia pelacuran terkenal gitu, dan cantik. Gitu. Oke. Nah, cantiknya seperti inilah wajahnya. Kira-kira ya. Mirip siapa ini ya? Siapa ini? Hah? Milenial ya. Alam. Oke, alam prajurit Kristus. Niat. Namanya niat purification. Oke, mirip niat ya. Nah, dia juga ingin minum anggur, ya, makan daging, minum anggur, ikan gitu ya. Bahkan nggak punya air untuk diminum. Gitu. Bayangin kayak kita di sini misalnya kita dikasih makan sayur kita nggak ngeluh gitu ya. Kapan nih dagingnya misalnya? Ya. Kalian nggak makan daging baru 3 tahun. Gitu. Ya nggak? Misalnya anggaplah di sini nggak makan daging berapa tahun? 3,5 tahun. Ya kan? Gitu. Saint Mary berapa tahun? 48 tahun sampai mati gitu. Oke? Nah, iyalah Pak, tapi kan saya ingin nikmati dulu. Oke. Tapi bukan di situ pertempuran kita ya. Nah, pertempurannya ini dia.
Semua kita punya ingin makan daging, ingin minum anggur, ikan, ingin mendengar lagu-lagu yang ya kalau di pelaturan itu kayak gimana? Nah, lagu-lagunya pasti kan bergairah gitu ya. Kalian kan di sini, nah lagu-lagu apa? Apa yang terkenal nih? BTS dan segala macam ya. Saya nggak tahu tuh. Oke, nah itu perjuangan dia, tapi dia tahu ya bahwa ini harus dia lalui karena memang akibat kehidupannya yang lama ya. Jadi kalau kita memang sudah punya kebiasaan dosa gitu untuk menanggalkannya itu sangat tidak mungkin, sangat sulit ya. Tapi sekali lagi yang tidak mungkin itu mungkin bagi Bang. Ini contoh nyata nih ya bahwa Saint Mary itu bisa. Tapi perjuangannya itu luar biasa ya. Lalu dia katakan saya menangis dan memukuli payudara saya. Kenapa? Karena hasrat seksualnya gitu loh. Ya, dulu dia mungkin tiap hari dia melayani para pria begitu, tapi sekarang tiba-tiba nggak ada siapa-siapa yang padang gurun. Gelap, nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada daging lagi, nggak ada ikan, nggak ada pria hidung belang, ya, nggak ada Dani misalnya gitu, nggak ada Agung, ya, yang biasanya saya layani gitu. Oke, nah tapi dia terus berdoa kepada Bunda Allah yang tersuci untuk membuang pikiran seperti itu darinya. Ketika saya telah cukup menangis dan memukuli payudara saya, saat itulah saya melihat cahaya mengelilingku di semua sisi dan kedamaian luar biasa memenuhi. Nah, kamu lihat satu contoh yang luar biasa dari Saint Mary ya. Saya merenungkan hari ini kan kita baca kalau di leksional itu kita baca Kejadian pasal 12. Ya, nah dia itu seperti tipologi dari Abraham. Ya, lu bayangin dia hidup berfoya-foya di Mesir yang begitu kaya dan nikmat, tiba-tiba dia dari padang belantara di satu negeri yang sama sekali dia tidak tahu apa itu, ya kan? Nggak ada teman, nggak ada siapapun, gitu. Ya, masih mending kalau dia itu tinggal di monasteri ya, tapi di padang gurun nggak ada siapa-siapa, gitu. Ya ada ditemani singa, ya pastilah ditemani malaikat. Tapi kan itu sangat asing gitu. Nah ini sama seperti yang dialami oleh Abraham ya. Kalau kita baca di sini dalam Kejadian 12 ayat 1, Tuhan telah berfirman kepada Abraham ya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, Kejadian 12 ayat 1. Nah, ini adalah gambaran eksplisit untuk perubahan hati yang terjadi pada orang percaya ketika mereka dengan tulus memikul salib mereka dan mengikut Kristus. Nah, ini yang dialami seperti Maria tadi. Benar nggak? Dia memikul salibnya nggak? Iya. Ikut Kristus kan? Ikut. Sampai kapan? Sampai mati. Jangan sampai saya nggak sanggup gitu. Nggak ada cerita. Mesti sanggup. Ya, sama kayak kalian saya ngomong tugas saya mesti sanggup kerjain gitu. Oke, 42 artikel mesti dibaca satu hari satu ya, paper mesti selesai, tugas mingguan mesti dikerjakan, apalagi telinga mesti tahan diomelin, nah gitu ya, mesti sanggup. Oke, dulu saya kuliah itu saya pernah ngetes dosen itu. Ya, satu saat saya tuh nggak apa namanya ya, namanya ngetes ya, sengaja kan berarti tidak bikin tugas mingguannya gitu ya. Lalu saya masuk kelas, kumpul lah ya ceritanya. Saya nggak kumpul, saya tuh kepingin tes aja nih gimana reaksi dosen itu. Ya udah nggak usah panjang cerita. Habis itu di jam yang kedua dia masuk, saya itu dipanggil, ya kamu kenapa nggak kerjakan? Oh ya saya alasannya udah pasti bohong, nggak mungkin saya ngomong
ngetes ya. Oke. Wah. Ya alasan saya bilang saya sakit, terus nggak punya waktu kerja. Oke, habis itu ya sudah, dia suruh saya keluar, nggak boleh masuk kelasnya, mesti dikerjakan, gitu. Nah dari sini kan nanti kan dari situ ya saya tes, wah ini dosen yang bagus nih. Kenapa? Kenapa bagus? Bagusnya di mana? Ya dia mau tiap studennya itu harus mampu atau apa namanya ya, mengerjakan semua tuntutan disiplin gitu. Tapi ada dosen lain nggak kerjain ya toleransi lah, itu minggu 2 minggu akhirnya bablas gitu. Ya, nah itu enggak, jangan seperti itu. Oke, kita sampai di sini. Seperti Abraham tadi ya, dia memikul salib mengikut Kristus. Oke, nah mereka meninggalkan ayah mereka dan Abraham ya kan, meninggalkan keluarganya, sanak saudaranya. Berarti meninggalkan apa? Sanak saudara, kerabatnya, rumah ayahnya ke satu negeri gitu. Ya, jadi mereka meninggalkan keluarga mereka. Artinya ini apa? Meninggalkan apa? Hah? Meninggalkan apa itu? Meninggalkan ayah mereka itu maksudnya apa? Meninggalkan keegoisan. Ya, menyalibkannya melalui apa? Penyangkalan diri. Lalu Abraham disuruh tinggalkan sanak saudaramu. Itu berarti apa? Meninggalkan kecenderungan dosa, nafsu daging, kebiasaan pribadi yang penuh dosa. Salibkan melalui tekad untuk mengikuti dengan teguh dan dalam segala hal perintah-perintah Tuhan yang membunuh hawa nafsu. Nah itu artinya gitu. Seperti Saint Mary tadi, dia tinggalkan apa? Keluarganya. Dia tinggalkan apa? Kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabat pelaturannya, para lelaki hidung belang yang selalu kasih dia banyak uang. Dia tinggalkan semua. Berarti dia tinggalkan apa? Kecenderungan dosa, nafsu dagingnya. Ya. Lalu mereka meninggalkan apa? Negaranya, bahkan negerinya. Ini artinya apa? Meninggalkan seluruh alam dosa, dunia dengan segala tuntutannya, menyalibkannya dengan tekad untuk menjadi asing baginya. Ya, walaupun ini kita harus menanggung apa? Kehilangan harta benda, status sosial, ya, bahkan kita bisa menanggung kematian itu sendiri. Bahkan kematian bisa datang menjemput kita. Jadi bukan hanya meninggalkan harta benda, status sosial gitu, apa kita bahkan kematian. Ya. Nah, jadi saudara lihat contoh Abraham, contoh Saint Mary. Ya. Ini klop ya. Ya. Saya baca dari Kejadian 12 misalnya. Kejadian 12 ayat 1. Iya ya, Abraham tuh meninggalkan negerinya, saudaranya, rumah ayahnya ke satu negeri ya, atau satu wilayah negara yang nggak tahu nih di mana. Nah, sama seperti yang dia dapat Saint Mary gitu. Dia meninggalkan Mesir, ya kan, Alexandria, masuk ke mana? Padang belantara, Yordan. Ya, padang gurun itu. Bukan kayak hutan banyak pohon, itu padang gurun gitu. Ya, tempat Yohanes Pembaptis itu tinggal. Gitu. Oke, nah itu berarti kita meninggalkan kehidupan lamanya. Nah, kamu baca cerita seperti ini ya, misalnya, apa konsep yang kamu temukan? Kira-kira apa ide itu? Apa, Marita? Cerita Saint Mary ini apa kira-kira? Karena temanya tentang repentance, ya kan? Pertobatan. Nah, mungkin nanti kamu kasih judulnya tuh jangan pertobatan terlalu biasa, kasih apa misalnya?
Apa sih pertobatan bahasa aslinya? Metanoia. Benar nggak? Metanoia. Oke, metanoia itu artinya turn around, berbalik, berputar arah. Ya, dulu kita hidup di jalan dosa kan berputar nih masuk ke jalan yang benar. Metanoia. Ya, jadi misalnya konsep pertobatan dari Saint Mary. Nah, kamu menggali, kamu cari itu bahan-bahan tentang Saint Mary kan banyak sekali. Kamu bisa bahas satu artikel di situ, ya. Coba kritisi. Nah, nggak usah kritisi dulu lah, ya. Standarnya aja, misalnya tarik konsepnya aja dulu. Nggak usah sampai mengkritisi misalnya Saint Mary secara psikologi, itu udah advance lah ya. Apa betul dia bisa menang 48 tahun setelah hasrat seksual? Karena kan bertanya begitu ya. Kalau betul, apa sih strategi dia? Nah, kalian bisa gali misalnya seperti itu. Tapi misalnya dari sini, tentang pertobatannya dulu, metanoia. Ya, kalian bisa untuk metanoia, konsep metanoianya Saint Mary. Oke? Atau pertobatannya. Nah, poin satunya apa? Hah? Dari cerita ini. Dari cerita Saint Mary ini. Ini ada ikon lain ya. Ini digambarkan seperti ini. Oke, ini juga. Apa? Poin satunya kira-kira apa? Nah. Ya? Oke. Masih agak jauh ke situ. Karena pertobatannya Saint Mary itu. Yang pertama kamu lihat tuh apa? Kan dia dia ketemu apa tuh? Theotokos ya kan? Oke, itu berarti itu apa? Itu momen, ada momen apa? Momen bisa kita katakan itu satu turning point ya, atau istilah itu momentum prima ya. Kalau kayak model Pak Yakub itu istilahnya momentum prima. Benar nggak? Ya, gitu. Jadi misalnya metanoia, misalnya satu poin pertama kalian itu bisa menulis begini. Manusia lama. Oke? Atau apa namanya? Kehidupan lama dari Saint Mary, ya kan? Nah, baru poin keduanya apa? Poin kehidupan lama kan kalian bisa ceritakan nanti. Kehidupannya seperti ini, gitu. Ya kan? Enggak? Nah, baru poin keduanya apa? Nah, turning point-nya. Ya. Jadi poin pertama apa? Pertama, all life. Ya kan? Yang kedua, turning point. Nah, kamu lihat di sini ya. Kita secara konsep yang kita berpikir ya. Untuk mengalami satu pertobatan itu berarti harus mengalami apa? Ada satu momen, ada satu apa namanya turning point yang terjadi. Nah, kamu ceritakan turning point itu selalu related dengan apa? Related dengan God. Benar nggak? Iya kan? Jadi kalau nggak ada related dengan God, ya itu cuma penyesalan aja. Kayak kamu buat salah, kamu menyesal, itu cuma hati nuranimu yang tegur kamu gitu. Benar? Ya, itu bisa. Nah, kalau cuma hanya nyesel doang, nangis bombay doang ya udah. Itu nanti ya umat lagi gitu. Banyak orang Kristen seperti itu. Ya. It's not metanoia, itu bukan pertobatan, tapi cuma guilty. It's not guilty. Bukan perasaan merasa bersalah. Tetapi ada satu momen turning point yang memang seperti Maria. Jadi kalau turning point itu mengajukan ada hubungannya dengan Allah. Lalu ini berapa? 180 derajat. Jadi, ya kan? Kalau Saint Mary hubungan dengan Allah ini apa? Nah, ini dia melihat ikon. Lalu 180 derajatnya apa?
dia dari pelaku jadi victim, ya kan? Dia kan pelaku, ya nggak ngerti apa itu jadi orang benar hidup suci itu nggak tahu kan? Gitu. Lalu dia jadi namanya apa? Ini ya disuruh apa? Dibaptis dan terima perjamuan. Oke? Nah itu berapa bulan belum kan? Nah jadi ini ada turning point-nya. Oke, itu ada related dengan Allah. Lalu ada perubahan. Lalu sama dulu. Nah kita gimana? Ayo. Yuk. Atau kita masing-masing bercermin gitu ya. Lihat cermin itu kan dia apa adanya dirimu. Oke. Benar nggak? Kamu nggak bisa bohong-bohong dirimu ya seperti itu. Nah, tapi dirimu yang seperti itu ada turning point-nya nggak? Ada satu momen kamu mengalami satu perubahan yang radikal. 180 derajat. Bukan 360 ya. 360 balik lagi. 180 derajat. Apa itu? Ya. Nah, terus poin yang ketiga apa? Apa poin yang ketiga? Kan dia udah berubah nih. Ya. Oke. Berarti pekerjaan selesai nggak? Belum. Harus ada apa lagi? Nah, itu apa itu semua? Dia pergi ke mana? Setelah dia jadi Kristen, jadi baptis, habis itu dia balik lagi ke Mesir. Nah, berarti apa itu? Dia kemana? Ke padang belantara. Itu atas perintah siapa? Theotokos ya kan? Yang ngomong ke dia. Dia ngomongnya gini kan tadi. Kalau kamu mau, ya dia ngomongnya kayak gini nanti. Mana ya? Ini ya. Theotokos, jika kamu menyeberangi Sungai Yordan, kamu akan menemukan apa? Kedamaian sejati gitu. Oke? Nah, lalu dia benar nggak dia pergi ke situ? Menyeberangi Sungai Yordan nggak dia? Nah, menyeberangi Sungai Yordan itu apa itu? Ya, menyeberangi Sungai Yordan berarti kan makin jauh dari Mesir kan? Mesir itu kehidupan lamanya kan? Sungai Yordan itu apa? Menyeberangi Sungai Yordan itu berarti apa? Kehidupan barunya. Nah, berarti salah satu poin itu ada apa? Oke, nilai itu untuk menjalaninya perlu apa di sini? Misalnya satu, apa? Ketaatan. Ya, nah Maria bilang, kalau kamu mau menemukan damai sejahtera nih, kamu pergi dari tinggal. Saat dia benar-benar dia meninggalkan kehidupan lama. Jadi ini nilai ketaatan pada perintah Allah. Mana gitu ya kan? Lalu ketaatan yang dia jalani itu dalam bentuk apa? Tadi kita baca tadi, ada yang bilang meninggalkan egoisme, memikul salib, benar nggak? Etis, ya kan? Berarti poin ada itu semua adalah apa namanya? Perjuangan, benar nggak? Memikul salib, meninggalkan apa? Menyucikan dirinya. Oke, berarti ini nilai itu apa? Ini kalau kita bisa sebenarnya ada aspek. Oke, nah untuk mencapai apa nih? Diri. Nah, misalnya ada poinnya nggak di situ? Ya kan? Nah, jadi kamu mesti belajar taat nih. Taat apa yang Tuhan mau. And then untuk bukti kamu taat itu apa bukti Saint Mary itu dia taat? Nah, dia benar-benar pergi ngapain? Oke. Jadi namanya pertobatan itu harus diisi dengan apa? Oke,
Nah, ini kemarin itu kan ada lagu yang menarik sekali ya di Casper itu. Kalian bisa lihat di sini ya. Very wonderful ya. So, dan Mary ini luar biasa ya. Nanti kalau kalian baca di Martin itu juga nih ya. Pertobatannya oke ini ya. Pertobatannya diikuti apa? Hidup asketis yang ketat. Gitu. Nah, ini ada nyanyiannya nih. Oke, ya kan di sini. Oke, tidak taat, tapi ketaatannya itu dengan asketical way of life. Untuk apa? Subdue the passion. Nah, jadi di sini mencapainya apa? 17 tahun pertama kan, dia berumur apa ya? 17 tahun pertama dia melawan apa? 17 tahun pertama dia melawan apa? Nafsunya ya kan? Nafsu apa aja? Tadi buat daging lah, nafsu seksnya lah, gitu. Ya. Nah, misalnya kalian dulu ya, atau kita lah, dulu punya kebiasaan apa? Kita kalau di rumah kan dulu misalnya makan ikan misalnya. Dulu di sini banyak orang Maluku, ya, bukan Malumu ya, Maluku. Katanya dulu di sana banyak makan daging, ikan gitu. Begitu di sini makan tahu tempe, kok nggak tahan. Ya, itu tahun 2000 banget ya tuh ya, 2013, 2004 itu banyak orang mahasiswa Maluku ke sini. Coba tinggal 1 bulan tidak tahan. Kenapa? Karena nggak terbiasa dengan makanannya. Oke, 1 bulan udah nggak tahan, kabut. Ya benar-benar dia ngomong apa adanya. Nah, orang sana terbuka ya, gitu. Terus terang gitu. Nah, bagus juga gitu. Ya. Nah, dari cerita itu, dari cerita Saint Mary itu, dia 17 tahun dia berjuang melawan apa? Nafsunya. Habis itu 17 tahun berikutnya dia berapa lama? Aktivitasnya berapa lama? 48 tahun. Berarti tahun-tahun berikutnya apa ngapain? Ini sudah fokus kepada nah, jadi dari tahap pertobatan ini kita sudah belajar ya, ada tugas, sama Pak, ada praktik kok, ya kan? Lalu ada teori kok, lalu yang ketiga Pak, ada ini kan, ya, ada apa? Ada praktikos. Praktikos itu berarti apa? Melawan nafsu. Kalau ada teoretikos, seperti Rasul Paulus bilang, cukup segala sesuatu. Hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, itu sudah teoretikos. Oke? Lalu dia ngomong, aku sudah selesai dalam pertandingan iman. Aku sudah mengejar. Ya, maksudnya pertandingan imannya sudah selesai. Dia sudah melihat surga, melihat Allah. Itu namanya sudah gnostik. Seperti Saint Mary apa? Teoretikosnya ya jelas yang melihat Allah ya dan sebagainya. Gnostikosnya apa? Dia bilang sama Saint Josephus apa? Aku Mary. Tadi ini ya gnostikosnya nih. Dia bilang apa tadi? Sebelum dia meninggal, Abah Josimah, kuburlah tubuh Maria yang rendah hati di tempat ini, debu menjadi debu, aku mati pada tanggal 1 April, malam yang sama dengan penyelamatan penderitaan Kristus setelah menerima perjamuan kudus. Jadi 1 April yang tahun lalu dia terima perjamuan kudus, 1 April tahun depan dia sudah tahu dia bakal mati. Nah, itu satu gnostikos yang Tuhan kasih ya, gitu. Oke, nah kamu lihat kehidupan pertobatan ya. Jadi dari ascetism, dari purification. Oke, nah poin terakhir apa ini?
Misalnya kalian bisa ceritakan ada all life, ada turning point-nya, ada nilai yang dijalani, ada consideration. Tadi di poin yang terakhir apa? Hah? Teosis? Nah, bisa. Ya, jadi dalam pertobatan itu akan kehidupan dari Saint Mary itu pada akhirnya apa? Iya, dari kesempurnaan. Terus bagi kita itu dia adalah seorang pemenang, ya kan? Oke, dia masuk ke dalam tanah perjanjian seperti Abraham tuh ya, yang migrasi ke tanah Kanaan kan gitu kan? Gitu. Nah, sama seperti Saint Mary, dia dari Mesir, padang gurun Yordan, lalu dia pindah kemana? Kerajaan Allah. Berarti ini yang terakhir apa? Ini adalah apa? Kerajaan Allah. Atau kita bisa katakan ini misalnya ya, atau bisa dikatakan di sini dia menjadi pemenang ya, atau menjadi saint. Jadi kalau lihat orang yang hidup di dalam pertobatannya, dia hidup dalam pertobatan berapa tahun? 48 tahun. Tapi orang yang hidup seperti ini dia punya whole life yang sangat parah. Whole life berapa tahun? Ya, lalu ada satu momen dia mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, tapi nggak hanya satu hari dia bertobat ternyata. Ya, turning point-nya perlu, tapi lebih penting lagi menghidupinya. Nah, itu yang susah. Kita poin yang mana yang susah? Nomor 3 kan? Ya kan? Apanya itu? Ketaatannya itu susah banget kita. Oke, apalagi aspek sistemnya. Ya. Nah, mungkin tambahan terakhir mungkin ya ini tambahan terakhir mungkin practical method. Lalu kasih yang namanya practical method. Practical method itu maksudnya hal-hal praktis apa yang orang baca artikelmu, hal-hal praktis apa yang kamu bisa bagikan. Nah ya, hal-hal yang kita bisa kerjakan. Nah kan dapat ya 5 poin misalnya 1, 2, 3, 4 satu sampai yang terakhir 5 poin tentang metanoia. Dan itu menarik misalnya kalau kalian bisa atau kita bisa bikin sebuah artikel ataupun nggak usah sebuah artikel atau misalnya sebuah essay kayak gitu ya. Nah itu hal yang menarik kita bisa. Nah, gitu. Ya. Jadi saya cerita seperti ini buat kita adalah ya kayak hari ini ya tanggal 1 April, I think ini bukan April Mop ya. 1 April itu biasanya orang bikin apa? Ya, April joke gitu ya. This not joke. Ini bukan lelucon. Tapi ini our calling ya, panggilan kita untuk hidup dalam pertobatan. Dan Isaac bilang, saya pernah bahas kan tentang repentance and fear. Kapan kita mesti bertobat? Setiap hari. Berapa lama? Setiap jam. Berapa lama lagi? Setiap menit. And then setiap detik. Nah, gitu. Jadi 24 jam kita ngalami itu. Seperti Saint Mary. Jungkir balik nggak? Iya. Gitu. Jadi kalau kalian itu mengalami pertobatan itu nggak tiba-tiba jadi, atau kita tiba-tiba tuh diangkat ke surga langsung jadi saint atau jadi orang suci. Gitu. Ya. Butuh 48 tahun di padang itu. Jadi, waduh, keras banget ya. Kenapa Tuhan nggak mempermudah aja jalannya? Jadi dia tetap mati kayak atau apa gitu ya. Kenapa kalau siksaannya tuh 48 tahun? Ya, kita nggak tahu jawabannya. Ya, itu pokoknya jawabannya ya apa yang tidak mungkin ya mungkin bagi Allah. Ya, dalam apa namanya dalam kedaulatan Allah. Nah, tapi bagi kita sendiri apa practical methodnya? Coba dari kalian.
Nah, apa berarti commerce? Ada old life kita, ada turning point, ada new life, ada reward lah ya. Yang terakhir itu reward atau pemenang. Kita masuk ke dalam kerajaan Allah jadi pemenang. Ya. Our goal-nya kan, tujuan kita. Nah, tapi untuk kehidupan dasar gimana? Ya, pertobatan apa yang kita mesti jalan? Oke. Misalnya, kalau cerita seperti ini kalian malu nggak sama teman-teman? Mungkin kita pertama, iya, cerita keras banget ya. Saya malu loh sama teman-teman. Mungkin ya, cerita seperti ini kayaknya nggak zaman banget gitu, misalnya. Kalau teman-temanku bisa happy-happy, misalnya ya. Enggak, sampai kita bandingkan itu seperti itu. Ya, teman ini, teman itu. Maybe ya, ini pikiran saya. Tapi pasti ada. Ya toh? Atau misalnya sisi lain kalian pikir, wah ini ceritanya bagus banget gitu. Tapi susah sekali dipraktikin. Ya. Nah, kalian misalnya cerita begini tuh sama dia, saya siapapun, malu nggak? Kadang-kadang saya juga malu gitu. Sama studionya sih enggak. Tapi kadang-kadang sama dosen-dosen saya yang dulu gitu ya. Apalagi mereka kan orang-orang reform yang nggak ngerti tentang sains gitu ya. Santo itu Katolik banget bagi mereka. Jadi kadang-kadang saya nggak berani gitu cerita. Nah ini saya juga harus bertobat ya. Gitu. Tapi saya sangat Pak ya, kalau nggak apa dia nggak tahu gitu. Ya. Jadi saya ngajarin bapak gereja tentang cerita-cerita sains ini. Ya, dia orang yang pemikiran terbuka, ya gampang terima gitu. Ya kan? Tapi banyak yang heran kok di STT ini misalnya kok ngajarinnya kayak gini gitu doktrinnya. I don't care gitu. Ya kan? Karena kamu nggak ngerti gitu. Kalau kamu belajar, kamu baru bisa menilai nanti. Ya kan? Ya, ya yang ngajar, yang pegang kelas kan saya kan gitu. Terserah saya gitu. Ya. Kalau ada yang WA kan saya share ya artikel atau postingan kalian juga. Terus ada yang tanya gitu di STT Bapak kok pakai istilah-istilah itu ST Santo begini. Apa kurikulumnya seperti itu? Ya saya bilang aja kita di sini pakai istilah teologi timur. Oke. Nah, sampai sekarang saya masih apa namanya ya? Bukan ya takut, tapi sisi lain kita juga pakai hikmah gitu ya. Yang kita mau cerita seperti ini ya mungkin ya bagi pendeta kalian, misalnya saya tuh pernah dengar tuh alumni di Maluku itu ada pelajaran tentang sains, nggak salah dia ceritakan gitu ya, lalu sama majelisnya diprotes misalnya gitu. Ini ajaran dari mana lagi ya? Dari surga lah Pak. Nah seperti itu. Nah waktu kalian nanti misalnya tempat pelayanan ya, berani nggak kalian pakai materi-materi tersebut? Atau kalian baca, pelajari ya karena saya, tuntutan saya aja gitu. Atau ketika kalian praktek di luar, saya nggak tahu ya, mungkin nggak banyak ya yang berani atau pakai materi-materi seperti itu. Oke? Padahal materi itu tuh, yang cerita-cerita seperti itu banyak sekali. Atau sisi lain kalian justru tertantang. Pertantangannya begini, ini tuh mesti diketahui oleh teman-teman sih. Nah kalian sisi yang mana gitu? Selain malu, nggak usah pakai, ya, nggak zaman, terlalu berat,
Terus sisi lainnya justru bagus banget ini mesti dipakai. Yang mana kan? Atau justru kalian misalnya saya cerita nih, menurut kalian bagus nggak? Nah, lalu kalau bagus kalian punya nggak kerinduan misalnya bagus buat saya aja lah, yang lain nggak penting? Atau punya kerinduan nggak misalnya nggak usah ngomong kerinduan lah ya, keinginan aja lah untuk teman-teman lain, orang lain itu dia tahu gitu. Nah, gimana? Damai? Diam itu adalah emas, emas adalah diam. Damai ini pendiam banget. Nah, coba cerita. Tapi komentarnya bagus-bagus. Nah, ya. Oke, apa Damai? Kamu visi yang mana? A atau B? Bukan golongan darah ya. Ini ceritanya bagus banget nih. Itu saya kepingin misalnya ya, gimana nih temanku tuh saya ajak ke SPP ini ke belajar seperti ini. Ada nggak yang punya pikiran seperti itu? Nah, atau kalian ya biasa-biasa aja Pak, nggak bagus, nggak jelek juga, gitu. Ya biasa-biasa aja lah, baca. Ya dibilang bagus, enggak juga enggak. Ngambang gitu. Yang mana sih kalian? Atau pilihan ketiga C lah, ngambang, ini bagus, atau ini terlalu berat gitu. Nah, ya gimana Tami? Setelah belajar teknik karena dulu kan kita fokus dulunya dari normal ya dalam umurnya gitu. Dan setelah di sini ya dalam umurnya dalam ya GP ya apa yang saya ini ikuti dan saya tuh kurang gini. Nanti kalau saya coba di luar atau nanti berikan untuk perbaiki ini, kayak gimana kalau tidak ini ada bagaimana ini karena dan iya justru kamu tertantang atau udahlah gak usah pakai jadi malu saya gitu ya kalau diri saya sendiri aja gitu ya jadi mungkin nanti kalau semua mungkin saya baca paling pelajaran mulai dari emang kamu tahu dari mana kamu pasti bakal berkhotbah di kampung? Bisa kamu di kota atau di padang gurun, ya? Apa? Iyalah, bisa dipakai yang manapun ya. Misalnya kayak tadi Kangnya bilang moralnya ya kan, misalnya gitu, atau ilustrasinya. Gitu. Tapi kan sebetulnya bukan itu esensinya kan? Ya kan? Esensinya apa? Substansinya maksudnya apa? Ajaran seperti itu, ya, it's not only the teaching, gitu. Bukan hanya teaching, tapi ini adalah semacam apa? The way of life. Harus jadi gaya hidupnya, misalnya kayak asketism. Emang itu cuma ajaran atau gaya hidup kita? Nah, saya lagi, ada yang nggak, waduh berat banget Pak, nggak mau lah saya. Nah, apalagi kayak Saint Mary ini, ngeri. Ya kan? Nah, saya tuh nunggu respon kalian, responnya kayak gimana gitu. Ya, memang ada tantangan lah. Kalau kita ini di gereja-gereja yang nggak pernah dengar cerita seperti ini, ya mereka akan shock, kaget gitu ya kan. Tapi satu sisi, kalau kita ada turning point 180 derajat, kan kita tidak berpikir sebaliknya kan. Ini jadi satu kesempatan kita bisa menjelaskan, oh, dalam kekristenan itu ada kehidupan orang seperti ini. Ya kan? Mungkin istilah-istilahnya kita bisa pakai yang lebih netral ya. Nah, kita ngomongin Maria Mesin, nggak usah istilah ada saint gitu. Ya kan? Tapi esensinya adalah bagaimana itu jadi the way of life-nya.
gaya hidup kita. Jadi apa yang kita baca ini ya, tentang khususnya tentang sains itu apa? Bisa jadi gaya hidup kita, gitu. Ya kan? Yang dulu berdosa, turning point, kita ada hidup baru untuk mencapai teosis kita. This is the way of life. Nah, kalian punya satu keinginan nggak? Ini ajarannya bagus banget. Soalnya di grup ini ya, kemarin itu kan alumni kita itu Pak Dias, mungkin kalian nggak tahu ya. Dia dulu kepala asrama di sini gitu. Ya, dia dulu nggak lulus di sini S1. Tapi waktu saya datang sini dia udah mau lulus gitu. Dia lulus tahun 2008. Sempat saya bimbing skripsinya gitu. Tapi kan dia belum pernah belajar dari saya tentang seperti ini. Ketika dia belajar dari saya nanti dia kaget. Dan dia dalami, wah mantep banget gitu. Tapi dia ngusulin kan. Kemarin kalian baca nggak di grup? Oke? Lalu kan nggak ada tanggapan satupun dari student gitu, dari kalian. Yang harusnya kan ya jadi sekolah dikit lah. Ya kan? Tapi kan nggak ada. Saya lagi mikir, dia aja ya yang maksudnya dia belajar itu aja terkaget-kaget dan dia merasa wah ini bagus banget bagaimana itu dikemas supaya untuk anak muda sekarang itu bisa terima gitu ya kan. Nah sebenarnya itu pikirannya harusnya muncul dari kalian bukan dari seorang Pak Dias yang sudah tua gitu. Dia udah umur 30 kali kayak umur tante mungkin ya gitu. Harusnya dari kalian gitu loh. Tapi kan kalian masih berjuangnya dengan daging, ikan, dulu ya kan, ikan, tas yang cantik, sepatu yang cantik kan gitu kan, bibir yang seksi kan gitu. Oke, jadi kalian itu masih di sini gitu. Kan belum 17 tahun, nggak apa-apa itu aja kan. Kamu umur berapa dan 21, nanti 38 ya, tobat. Tentu nggak mau seperti itu kan. Kamu mau tunggu tes Tapora dulu yang gitu ya itu. Ya, untung kamu bisa ngalamin itu. Tiba-tiba kamu mati kena serangan jantung. Misalnya gitu, ya kan? Nah, ya tapi kan lihat posisi semua di sini ya kita masih di level ini. Terang gitu. Padahal materi yang dikasih itu mungkin sudah level 10 gitu. Padahal itu masih di level 1 atau 2. Atau pendapat saya salah? Kalian silakan respon. Ya. Nah, apa misalnya saya challenge kalian, ya, soalnya kan kalian belajar ini kan juga belajar seperti ini kan bukan hal yang baru ya sudah sering ya. Nah, apa challenge kalian misalnya ada Pak Dias yang ngomong seperti itu di grup, ya loh, gitu. Apa sumbangsimu? Misalnya kan kalau Koko kan cuma bisa share sama kalian, lalu bikin blog, ya, kadang bikin YouTube-nya, and then what? And then apa lagi? Nah, apa misalnya dari kalian? Apa yang bisa kalian misalnya bantu di sini? Atau saya masih hanya mau belajar dulu gitu? Atau apa? Ayo, kalau enggak kita nggak makan. Kita masuk new life-nya aja. Apa? Misalnya ada nggak? Misalnya tuh ini saya senang ya ada beberapa di sini yang kemarin tuh minta saya, Pak, ini saya ada teman nih, dia kepingin banget belajar Godfather, boleh nggak dimasukin di grup?
Siapa ya waktu itu ya? Yang WA saya ya. Nah, Elizabeth ya. Nah, itu seperti itu loh maksud saya. Ya kan? Mungkin kan dia ya jadi kalian bisa bantu dengan cerita gitu ke orang lain. Maksud saya gitu. Ya kan? Yang bisa dikerjain practical matters-nya apa? Bisa cerita gitu. Misalnya saya cerita aja. Oh, di SPT ini kita diajarin, kamu akan diajarin mengenal kehidupan para orang kudus atau orang Agustin. Nah, kamu cerita misalnya, ini loh ada kehidupan kayak gini. Siapa yang pernah lakuin gitu? Karena bahan-bahan yang saya kasih itu bukan bahan murahan gitu loh, ya kan? Jadi kalau kalian nggak manfaatin, sayang banget gitu. Saya pikir dulu kalian tuh baca ya rutin. Ternyata kan begitu saya post cuma 2-3 orang yang rutin yang baca. Nah, sekarang kan lumayan kan, walaupun tanda petik masih dipakai. Itu pun udah dimarah-marahin. Ya lumayan lah 30 orang gitu. Walaupun anggota-anggotanya 100 lebih ya, jadi nggak tahu masih hidup atau enggak itu mereka semua. Nah, jelas ini masih hidup kan, 46. Ya, 80% oke lah. Nah, tapi masa cuma baca kan ya? Tapi apa yang bisa kalian kerjain? Cerita ya kan? Terus apa lagi? Nah, saya saran kalian itu ya, misalnya kalau kalian tuh punya satu keinginan, ada teman kalian atau ada saudara misalnya gitu yang kalian bisa ajak gitu, ya, atau yang kalian bisa bimbing gitu, untuk bisa belajar di sekolah ini misalnya gitu. Supaya dia bisa dulu kuliah, supaya dia bisa belajar lebih dalam, ya kan? Nah, misalnya gitu. Kalau kalian menganggap ini misalnya the worth it, ya kan? Layak, bahan yang sangat layak misalnya untuk dipelajari. Jadi, ngerti ya maksud saya? Nah, kamu bisa bantu di situ misalnya, ya. Kamu bisa bantu share, bantu ceritakan ke orang lain, gitu. Sehingga saya bukan ceritain karangan saya, ini saya juga nggak ngarang, ini saya juga kutip cerita seperti ini kan saya tinggal bermain gitu ya. Ini kayak Saint Mary ini kan saya nggak karang-karang, itu apa adanya diceritakan selama ribuan tahun. Dia hidup di abad keberapa ini? Abad ke-6 kan? Ya, dia meninggal tahun berapa? 530 ya kan? Di abad ke-6. Berarti sekarang abad ke berapa? 21, berarti 15 abad. Sudah 1000 tahun lebih diceritakan. Ya, nah sekarang kalian bisa baca cerita seperti ini, beruntung nggak? Bisa belajar di kelas saya, lalu dengar ceritanya, merasa beruntung atau merasa berat sih? Hah? Beruntung. Terus? Habis itu diam-diam aja. Hah? Enggak kan? Jadi dia ngapain? Kamu misalnya baca seperti ini, kamu tertentu, terus kamu apa? Habis itu udah gitu aja. Jadi kamu kan kayaknya pernah undang orang ya? Ya dong? Siapa namanya? Tika. Oh, temanmu ya? Oh,
Papua. Oke, kok bisa kenal kalian? Oh, di sini. Oke, that's good. Loh, dia kok bisa di sini? Dia mahasiswa juga. Oh, SMA. Di Purwokerto. Terus dia kena COVID di situ. Oh, saya pikir saudara jauh atau gimana? Tapi saya belum masukin loh, lupa saya. Nanti saya. Enggak, kalian tinggal invite linknya aja kan, saya udah kasih linknya nanti ya. Jadi nggak perlu apa namanya, ya kalian seleksi lah ya. Nanti yang ya terutama yang memang punya mau belajar aja. Gitu. Kalian bisa invite aja langsung, nggak mesti. Karena kalau saya lupa nih, ini 2 hari ini lupa. Nanti saya masuk, namanya Ika ya. Nah itu kan misalnya satu contoh di mana kamu punya kerinduan orang itu bisa ingin belajar seperti ini. Ya, kalau saya punya passion seperti itu. Jadi saya belajar seperti ini, wah, saya kepingin mahasiswa saya juga tahu seperti itu. Ya, belajar seperti itu gitu. Ya. Oke. Ya. Kalian perlu jawab tuh, apa yang mesti dikerjain. Pertanyaannya Pak Bias itu. Ya, kan ada kan pertanyaan di grupnya itu. Nah, kalian perlu responding. Jangan diam-diam aja. That's your responsibility also, karena kamu tahu gitu. Kecuali kamu nggak tahu ya. Masalahnya kamu kayak terjebak di sini ya. Bukan terjebak lah ya. Kalau bahasa teologisnya bilang apa namanya, tidak ada yang kebetulan lah ya kan. Nah, kamu sudah tahu, and then what is your response? Ya, kalau kayak Bu Feni, Pak Maruf, mereka nggak tahu ya, aku nggak nanya mereka, nanya kalian gitu. Oke, nah, coba pikirin. Dia yang udah usia tua dia mikirin gimana ini bisa buat generasi yang katakanlah yang milenial, ya kan? Ya kalau saya dengan kalian kan beda 20-an tahun ya kan, satu generasi gitu. Benar nggak? Nah, berarti kalian yang lebih muda, lebih. Terus siapa lagi? Ada yang pernah ini nggak? Kalau di gereja-gereja kalian, atau misalnya karena pernah pengalaman apa dengan pendeta kalian misalnya gitu? Enggak ya, saya tahu ya. Orang tuamu. Oh, nah terus gimana? Iya, itu tantangan ya. Nah, itulah yang tadi pertanyaan Pak Bias lagi. Gimana mengemasnya itu jadi bisa diterima oleh apa? Orang-orang awam ya kan? Ya kalau saya memang sulit karena bahasa saya memang buat kalian gitu. Kalau kalian kan udah gampang kan? Kalau kayak purification, askesis kan udah ngerti. Tapi kalau kamu khotbah askesis misalnya ya, atau kayak kemarin khotbahnya Mira itu udah susah tuh buat orang awam.